Ini Bu Na atau langsung ambil alih? Silakan diambil alih. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar Bu, silakan. Baik, Bu Dian. siap. Kepada yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah hadir di breakout room, Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Burung merpati di atas kandang. Burung merpati di atas kandang. Tak henti terbang mencari temannya. Terima kasih sudah datang. Mari kita mulai presentasinya. Langsung saja presentasi pertama, Ibu Riri Asril Putri, kami persilahkan. Terima kasih Bu Dian. Kita langsung aja ya, tidak perlu menunggu tamukah? Karena saya lihat di partisipannya masih sebagian besar baru kita ya. Iya, sudah ada Bu, silakan Bu. Gak apa-apa? Ya. Oke, baik. Izin share screen Bapak dan Ibu. Bagaimana Pak, sudah tampak? Sudah Bu, silakan lanjut. Sudah. Langsung dimulai dengan Pak Farid terlebih dahulu ya. Pak Farid, sudah standby? Siap Bu, insya Allah. Terima kasih Bu Riri. Oke, saya present ya. Oke, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, tamu undangan yang saya hormati, dan Bapak Ibu rekan calon guru penggerak. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mempresentasikan program yang sudah saya laksanakan di sekolah saya. Mudah-mudahan program ini dapat menginspirasi Bapak Ibu tamu undangan di sini dan bisa diaplikasikannya di sekolah masing-masing. Next, Bu Riri. Siap. Program saya adalah program Galeri Digital Karya Sakura, di mana program ini latar belakangi dari masa pandemi seperti ini, di mana anak-anak ini jenuh untuk tetap bisa berproses dalam berkarya. Ini melibatkan Google Site, di mana program ini tidak membutuhkan domain yang berbayar. Next, Bu Riri. Oke, sebentar. Ya. Nah, ini latar belakangnya Bapak Ibu, kenapa saya membuat program ini di sekolah, karena kejenuhan murid di masa pandemi. Jadi kita tahu semua bahwa setiap murid itu punya bakat dan potensi masing-masing di bidangnya yang mereka sukai atau minati. Jadi di sini saya memfasilitasi anak-anak untuk tetap berkarya meskipun dalam masa pandemi. Kemudian mewadahi murid untuk tetap berkarya di bidang yang dia sukai, seperti contohnya seperti sains atau bidang bahasa, religi, kemudian ada juga bidang sosial dan seterusnya. Kemudian program ini juga saya harapkan atau dapat meningkatkan kompetensi kepemimpinan. Jadi dalam program ini Bapak Ibu, Karya Sakura ini dikelola oleh masing-masing perwakilan kelas. Jadi setiap perwakilan kelas itu ada adminnya, di mana mereka bisa mengedit sendiri tampilannya semenarik mungkin. Jadi mereka bebas berkreasi untuk membuat kelas mereka sebagus mungkin, sekreatif mungkin, dengan menampilkan karya-karya dari teman-teman di kelasnya. Lanjut, Bu Riri. Ya, ini bidang-bidang yang difasilitasi dalam Karya Sakura. Jadi Karya Sakura ini merupakan wadah untuk mengapresiasi, mendokumentasikan, dan pemetaan minat dan bakat siswa SMA 1 Cikarang Utara. Baik itu di bidang seni, bahasa, olahraga, religi, sains, dan sosial. Lanjut, Bu Riri. Oke. Ya, kenapa Karya Sakura? Jadi ada beberapa poin penting di Karya Sakura ini. Yang pertama, kolaboratif. Jadi dalam satu Google Site itu dikelola oleh banyak admin, baik itu KM maupun tinggal guru. 1 menit lagi. Ya, kemudian kreasi, kemudian ada inovasi juga, karena tadi mereka berkarya. Jangka panjangnya ini untuk guru-guru BK memantau murid ini ketika lulus lebih bagus masuk jurusan apa. Kemudian kompetensinya tadi untuk kepemimpinan dan sebagainya, untuk guru-guru mata pelajaran bisa juga mengambil atau melihat video tersebut sebagai bahan penilaian. Next, Buri.
Nah, ini dokumentasi karya Sakura Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengunjungi karya Sakura ini di halaman web ringkas.kemdikbud.go.id/karya Sakura. Ini juga melibatkan peran kepala sekolah, wakasek, kesiswaan, dan seluruh pemangku kepentingan di sekolah. Jadi 10 ini sangat detik kolaboratif. lagi. Terima kasih, sekian dari saya karena presentasi yang sangat singkat ini mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, ada banyak program strategis yang kami lakukan di sekolah kami, terutama yang bisa diterapkan pada masa pandemi. Namun program andalan kami adalah program ASM, ya, atau Awesome, One Student, One Motivation. Mohon izin perkenalkan, nama saya Riri Asril Putri dari SMP Negeri 2 Cibitung, Kabupaten Bekasi. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang melatar belakangi kami menjadikan program ASM ini sebagai salah satu program dan bahkan menjadi program andalan? Latar belakangnya yang pertama adalah sekolah kami sangat menyadari bahwa sekolah itu adalah lembaga yang paling tepat atau efektif untuk menumbuh kembangkan berbagai budaya. Yang jelas adalah budaya positif. Namun bagaimana caranya dalam situasi pandemi seperti ini khususnya, kita sekolah bisa memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk bisa menumbuh kembangkan budaya positifnya. Salah satunya adalah memberikan panggung bagi mereka, kesempatan bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya. Sehingga mereka pada akhirnya memiliki kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan pada generasi abad 21. Dan kemudian mereka akan merefleksi bahwa ternyata proses pembelajaran yang mereka dapatkan selama pembelajaran di SMP kami itu adalah pengalaman yang sangat bermakna bagi mereka dan pada akhirnya menjadi modal bagi mereka untuk mereka menjadi manusia yang sejahtera atau well-being, nyaman dan bahagia tentunya. Program ASM atau One Student One Motivation ini, Bapak dan Ibu, seperti saya sampaikan di awal adalah salah satu program strategis yang kami miliki yang berpihak sekali kepada murid dan ini merupakan hasil dari menggali mimpi warga sekolah, baik dari muridnya sendiri, guru, bahkan orang tua, apa sih program yang dibutuhkan oleh mereka, maka lahirlah program ASM ini. Program ASM ini adalah program yang berfokus pada pengembangan jiwa kepemimpinan pada murid. Namun pada akhirnya di dalam prosesnya ternyata tidak hanya jiwa kepemimpinan yang muncul di situ, banyak sekali potensi-potensi yang pada akhirnya juga muncul, juga tumbuh dan kembang karena program ini. Bagaimana strategi program ASM ini kami lakukan di sekolah kami dengan cara guru memberikan kesempatan kepada murid untuk memimpin kelas di awal pembelajaran dalam membangun motivasi awal kelas. Jadi membangkitkan semangat sehingga anak berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran pada hari tersebut di setiap mata pelajaran. Di mana guru sebelumnya telah menyampaikan berkoordinasi dengan wali kelas tentunya dan ada tim suksesnya untuk menyampaikan kepada anak bahwa setiap hari harus menyiapkan kata-kata motivasi. Apakah anak tersebut akan terus kebagian? Bisa jadi, tapi bisa juga tidak, karena ini dipilih secara random. Ya, ini dilakukan baik secara sinkronus maupun asinkronus, Bapak dan Ibu. Ketika sinkronus tentunya langsung kita pakai Wheel of Names, ada aplikasi web online. Waktu tinggal 1 menit lagi. Baik, terima kasih. Untuk memilih secara random dan kalau asinkronus kita bisa menggunakan media WhatsApp di mana guru menginstruksikan di awal pembelajaran, kemudian anak membuat videonya, bisa video langsung, bisa audionya aja, bisa melalui chat atau bahkan yang kreatif mereka membuat dalam model TikTok ya. Jadi tujuan program ASM ini sendiri Bapak dan Ibu, tadi setelah saya sampaikan fokusnya adalah pada jiwa kepemimpinan, tapi ternyata dari situ muncul kemudian membentuk tanggung jawab pada diri mereka, kemudian menambah rasa kepercayaan diri pada mereka, dan public speaking, kemampuan berkomunikasi mereka pun meningkat. Lalu ketika ternyata gagal, karena namanya anak-anak pasti ada proses mereka ternyata nggak berhasil menyemangati teman-temannya di kelas, maka mereka memiliki daya juang atau resiliensi untuk nanti kemudian next kalau kebagian mereka akan lebih baik lagi dengan cara apa? Lebih kreatif. Waktu
tentunya. 10 detik Jadi lagi. menumbuh kembangkan rasa kreativitas mereka, ya, sehingga potensi mereka akhirnya secara maksimal seperti bola lampu yang saya analogikan ini ya Bapak dan Ibu. Nah, adapun galerinya dari program Awesome bisa dilihat ya, ini adalah rangkaian galerinya dari mulai kegiatan sinkronus, asinkronus. Tentunya kami melakukannya dengan rapat terlebih dahulu, ada koordinasi dengan tim manajemen, tim sukses, kemudian melakukan monitoring setiap hari dengan menggunakan Google Site. Jadi literasi digitalnya juga jalan, karena ini yang melakukan monitoringnya juga anak sendiri, murid sendiri, pengurus kelas, memasukkan salah satu video yang terbaik pada hari tersebut ke dalam Google Site sekolah kami ya. Kemudian kami juga melakukan refleksi untuk meninjau sejauh mana program ASEM ini telah memberikan dampak yang positif bagi peserta didik atau murid. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Dwi. Silakan Bu Dwi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin memaparkan secara singkat tentang program Sebijak. Akronimnya adalah siswa adalah semua bisa jadi ketua. Next, Bu Riri. Oke. Ya, di latar belakangi ini salah satu program dalam program juara yang ada di sekolah kami, yaitu program yang itu kan pembelajaran yang joyful, unique, active, religious, dan enthusiasm. Salah satunya adalah melakukan program Sebijak. Program Sebijak ini dilatar belakangi oleh next Bu Riri, di sini inovasi terintegrasi dengan pembelajaran untuk melatih pengembangan kepemimpinan murid dengan melibatkan 10 murid menjadi penanggung jawab kelas per hari, dan juga berkolaborasi dengan wali kelas dan orang tua untuk proses evaluasi dan monitoringnya dan perkembangan siswa per harinya. Next, mungkin Bu Riri. Ya, jadi tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kepemimpinan murid, kemudian menciptakan budaya positif sehingga diharapkan siswa menjadi siswa yang empati dan bijaksana, ya, sebijak. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri murid, meningkatkan rasa tanggung jawab murid, dan juga bisa menjadi teladan bagi temannya ketika murid itu menjadi penanggung jawab kelas. Nah, di sini ya, monitoring dilakukan setiap hari, berkolaborasi dengan wali kelas yang menyusun terlebih dahulu siapa yang bertugas per harinya, dan juga setiap hari instrumen monitoring diberikan kepada siswa dan siswa mengisi. Dan program ini sudah kami presentasikan ke dalam rapat kerja sekolah, dan alhamdulillah program ini sudah masuk ke dalam rencana kerja sekolah baik RKT maupun RKJM yang ada dan berkolaborasi dengan bidang kurikulum. Next, Bu Riri. Ya, terima kasih Bu Dwini. Ya, terima kasih. Silakan, Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk menyampaikan kumpulan aksi nyata yang sudah saya lakukan, tentunya berkolaborasi dengan pihak Ibu Kepala SMPN 1 Atap Tambun Utara, serta rekan-rekan yang lainnya, dan juga tidak terlepas atas support dan bantuan dari rekan-rekan CKP dan pendamping. Berikut adalah jejak penggerak atau rangkaian program berpihak pada murid yang sudah saya lakukan di sekolah maupun di daerah. Ya, lanjut. Oke, adapun yang saya sudah lakukan di sekolah adalah melakukan satu program besar yang bernama Satak Berseri. Jadi bagaimana menjadikan SMPN 1 Atap Tambun Utara itu menjadi bersih, sinergi, elok, religi, dan integritas, dengan rangkaian yang terlebih dahulu kita lakukan, yaitu pembentukan 5 tim. Yang pertama tim kurikulum, kemudian budaya positif, literasi, lingkungan, dan olahraga kesehatan. Kemudian dari kelima tim ini masing-masing membuat program, dan di antara rangkaian program yang lainnya adalah sharing is caring. Jadi kita mengoptimalkan kegiatan sesi di rapat dinas yang kita lakukan di setiap bulan itu dengan pembiasaan saling berbagi semangat, ilmu, maupun perhatian sesama GTK, guru dan tenaga kependidikan di grup WA. Kemudian optimalisasi pelayanan juga kami lakukan, diantaranya adalah optimalisasi pemanfaatan aset yang kita punya berupa tab, kemudian internet sekolah, sehingga siswa-siswa yang tidak memiliki tab internet sekolah itu kemudian kita arahkan dan kita fasilitasi untuk melakukan proses pembelajaran di sekolah.
Kemudian juga melakukan proses guru kunjung, pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang memperhatikan keunikan ya setiap siswa. Ketika mereka punya WA saja ya udah itu yang kita fasilitasi. Ketika mereka punya aplikasi lain di perangkatnya maka itu kita optimalkan. Di antaranya adalah dengan Google Meet atau Google Classroom. Kemudian program yang kita juga jalankan adalah bagaimana menjadikan mereka menjadi lebih mereka di dalam pembelajaran. Di antaranya adalah dengan Butatik. Jadi bagaimana kita merekrut anak-anak yang mereka punya potensi untuk teknologi informasi dan komunikasi, kemudian kita latih dia dan kita arahkan mereka untuk bisa melakukan inisiasi dan pendampingan kepada teman-temannya. Kemudian kesepakatan kelas, kemudian berbudaya bersama keluarga. Berikutnya, Bu Riri. Nah, ini jejak yang juga saya lakukan. Di daerah saya juga berupaya untuk melakukan inisiasi sebuah komunitas praktisi ya, yang kita beri nama Amazing Teacher Indonesia. Ini logonya, dan ini adalah rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan. Komunitas ini kita lakukan berbarengan gitu ya, dengan pelaksanaan pendidikan calon guru penggerak yang kami ikuti, dan beberapa rangkaian kegiatan seri yang sudah kita lakukan adalah diantaranya. 1 menit lagi. Dan alhamdulillah dari kegiatan Semua Bisa Menulis, terbitlah sebuah buku yang berjudul Sajak-sajak Peneguh dari para guru Amazing Teacher. Dan ada beberapa kegiatan lain, termasuk di sini ada kegiatan pemanfaatan aplikasi Google Workspace for Education, kemudian Google Sites, dan ada juga sosialisasi P3K yang kemarin dihadirkan oleh Direktur P3 GTK, yaitu Pak Dr. Praptono. Nah, ini sertifikat-sertifikat yang langsung ditandatangani oleh Pak KCD Wilayah 3. Lanjut, Bu Riri. Lanjut. Oke. Nah, ini terakhir. Jadi inilah tampilan SMPN 1 Atap Tambun Utara. Sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanannya adalah kegiatan yang akan kita lakukan di bulan ini. Jadi insya Allah tanggal 15 kita akan hadirkan sebuah kegiatan penulisan karya tulis ilmiah, dan salah satu pematerinya adalah Direktur ISSN Pusat Indonesia, yaitu Pak Hendro Subagio, dan juga salah satu tim penilai angka kredit Kabupaten Waktunya Bekasi, habis. yaitu Bu Neneng. Terima kasih. Ini kenapa ya muat? Tampilannya kelihatan nggak Bapak Ibu? Enggak, Bu. Loading. Budian ya ini ya? Apa saya stop share, saya ulang Share lagi ya? screen, iya. Oke. Stop share dulu. Jaringan kayak Bu. Oke. Tapi emang gitu deh. Oh, sebentar saya buka dulu ininya. Oke. Sebentar, slide-nya minta di-reload. Harap bersabar. Oke, bismillah. Mulai. Sudah nampakkah? Ya. Oke, baik. Silakan, Budian. Silakan. Baik, terima kasih. Semangat pagi Bapak Ibu semua hadirin sekalian. Mohon izinkan saya untuk mempresentasikan program di SMA Negeri 1 Tambun Selatan yang berjudul Bager. BA Genius Extraordinary Unlimited Happy Start. Makan bakso pakai cuka, porsi banyak habis sendiri. Sebelum presentasi dibuka, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Dian Rosalina Sihotang, saya berasal dari SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Next please. Latar belakang dari program ini adalah menurut survei Program for International Student Assessment atau PISA pada 2015 memposisikan Indonesia berada di urutan ke-64 dari 72 negara. PISA merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat literasi sebuah negara di dunia. Hal yang sama ditunjukkan oleh hasil asesmen kompetisi
Siswa Indonesia atau AXI, Indonesia National Assessment Program, yang mengukur kemampuan membaca matematika dan sains bagi anak. Secara nasional, untuk kategori kurang dalam kemampuan matematika sebanyak 77,13%, kurang dalam membaca 46,83%, dan kurang dalam sains 73,61%. Data diambil dari Gerakan Literasi Nasional pada tahun 2017. Padahal, masyarakat yang memiliki budaya baca atau reading society diyakini akan mengantarkan suatu bangsa ke gerbang kemajuan. Karena hal itu menandakan tingginya minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, serta memiliki nalar kritis. Adapun grafik dari angka-angka tersebut saya sajikan pada slide berikut. Next, please. Jadi Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan program Bagger? Bagger ini adalah suatu program pelatihan penulisan karya ilmiah kepada setiap siswa yang boleh memilih bidang yang ia sukai. Setiap siswa akan didampingi oleh 2 orang guru, 1 orang guru yang akan mendampingi bagian sistematika penulisan dan yang berhubungan dengan bidang yang diambil oleh siswa tersebut. Bisa berupa sains, bisa berupa budaya, bisa berupa olahraga, religi, ataupun kuliner. Adapun target dari STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, kemudian melibatkan komunitas masyarakat, budaya, olahraga, sains, religi, kuliner sebagai sumber data, kemudian tujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran optimal dengan cara mengembangkan potensi siswa sesuai maksimal. Lalu juga memfasilitasi kecerdasan majemuk. Seperti yang kita ketahui, menurut Howard Gardner ada 9 multiple intelligence. Nah, diharapkan program ini Waktunya 1 menit lagi, Bu Dian. Ya, pembelajaran yang berpihak pada murid dan ketika melakukan prosesnya diharapkan siswa merasa bahagia secara lahir dan batin sekaligus meningkatkan indeks literasi. Next, please. Next, please. Ya, berikut ini adalah Sudah? Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi. Demikian Bapak Ibu presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kurang kata-kata yang salah. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Wah, seperti Bapak Ibu tamu undangan, monggo dilihat silakan. Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin bertanya. Kemudian saya sambil izin share ya daftar program di BOR ini. Oh ya, silakan Pak Farid, mungkin ada yang mau ditambahkan mengenai link yang Pak Farid sudah sampaikan di grup. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tamu undangan bisa mengklik pada kolom chat ya. Jadi di sana ada link di mana Bapak Ibu bisa melihat daftar nama-nama kami CGP Kabupaten Bekasi dari SMP dan SMA. Di sana juga tertera nama CGP, kemudian asal sekolah, nama program, dan Bapak Ibu bisa mengklik informasi detailnya tentang program dari CGP yang Bapak Ibu pilih. Demikian. Bisa juga di-download Bapak Ibu, silakan. Sambil menunggu, silakan barangkali ada pertanyaan untuk kita diskusikan dari hasil presentasi tadi, mangga. Mangga Bu Riri, Bu Dian. Waktunya masih tersedia berapa menit, Bu Dian? Untuk kelompok kita. Halo Bu Dian. Mangga Bapak Ibu tamu undangan, barangkali ada yang ingin ditanyakan mengenai program-program berikut yang sudah dipresentasikan ataupun program yang tertera pada screen yang sekarang muncul.
2 menit lagi ya. Silakan Bapak Ibu undangan memberikan masukan mungkin untuk paparan yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 5. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu barangkali ada yang bertanya. Jadi link yang ada di kolom chat itu Bapak Ibu seperti ini filenya. Apabila Bapak Ibu mengklik link tersebut, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi Bapak Ibu apabila ingin mempelajari kembali atau membaca kembali program-program CGP Kabupaten Bekasi, khususnya CGP SMP dan SMA, Bapak Ibu bisa membuka file ini dan bisa dilihat di waktu ketika Bapak Ibu senggang. Itu iklan dari saya. Silakan Bu Riri diambil alih lagi. Sambil menunggu ada yang mau bertanya barangkali. Baik, kemudian Bu Riri, silakan di closing ya, waktu sudah habis. Ya, baik Buna. Bu Dian kayaknya terlempar ya. Iya, ini Ada udah suara- ada. Oh, ada. Oke, Bu Dian silakan Bu. Dengan Sepertinya, demikian, sudah terpuaskan dengan hasil presentasi kita, betul. sehingga tidak ada yang bertanya. Dengan demikian, presentasi kelompok 5 kami sudahkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak Ibu, semoga jejak penggerak yang sudah kami sampaikan dapat menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Semangat pagi. Bapak dan Ibu tamu undangan, mohon izin tetap di sini di breakout room 3, kami yang akan moving. Terima kasih. Teman-teman, kita ke breakout room 1 ya. Ke 1 ya, Bu ya? Ke berbagi 1 ya? Iya, ke kelas berbagi 1 ya. Terima Ya. kasih. Bapak Ibu tamu undangan tetap di ruangan sini, kami yang akan moving. Nanti CGP dari kelas yang sebelah akan join. Yang paling penting adalah bantuan kolaborasi ya, kolaborasi dari semua stakeholder yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Selanjutnya ada paperless class yang digagas oleh Pak Hanafi SPD dari SDN Sukamahi 03, Kecamatan Cikarang Pusat, dengan motonya Hidup Mulia Wafat Syahid. Ini Pak Ustadz kami ya dari kelompok 1. Nah, paperless class ini dilatar belakangi pertama memang masih pandemi, kemudian pembelajarannya juga daring, kemudian penggunaan buku pada saat pembelajaran daring ini memang kurang efektif, dan kepemilikan gadget, ketersediaan jaringan internet juga sudah hampir merata. Maka oleh karena itulah digagas program paperless class ini. Nah, boleh next. Ada berbagai praktik baik yang sudah dilakukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dari proposal, sampai pada Halo. Cek. Cek Bu, waktunya sudah pindah room ya Bu. Oh iya, baik Bapak Ibu ya. Mungkin itu ya tadi sekilas sudah ada juga dari yang pas di awal ya. Mangga Bapak Ibu pendamping dengan Bapak Ibu pendamping dan Bapak Ibu CGP untuk pindah ke room utama ya. Siap. Matur nuwun Bapak Ibu. Assalamualaikum. Baik, untuk selanjutnya kami dari kelas C dengan pendamping saya Lis Endawati, kelas pendamping 6 akan mempresentasikan
aksi nyata yang sudah kami lakukan, berikut ide program yang akan kami lakukan selanjutnya. Silakan Pak Nanang dan kawan-kawan untuk memimpin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para rekan-rekan calon guru penggerak, para pengajar praktik, pendamping, dan juga kepada para tamu undangan. Saat ini kami dari kelas kelompok 6 akan mempresentasikan ide program yang sudah kami lakukan. Untuk yang pertama akan dipresentasikan oleh Ibu Gina. Silahkan kepada Ibu Gina untuk mempresentasikan dan mohon izin kepada Pak Nanang untuk share screen. Baik, terima kasih Ibu Isma. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, saya CGP Gina Anggiana akan memaparkan program aksi nyata di SMA 1 Serang Baru. Terima kasih Pak Nanang yang sudah screen. Dilatar belakangi oleh kami di sini ada program ekspresi potensi siswa di mana kami untuk mengisi waktu yang biasanya kelas meeting karena sekarang adalah masa pandemi ini adalah daring, kemudian jadi siswa itu tetap ada untuk mengisi waktu kelas meeting itu mereka tetap melakukan aktivitas sesuai minat dan bakatnya. Nah, untuk pengumpulan karya ini saya terinspirasi oleh rekan CGP saya dengan karya yang luar biasa yaitu Sakura dari Bapak Farid. Jadi setelah mereka mengikuti rangkaian kegiatan ekspos ini, ekspresi potensi siswa ini karena dikaitkan juga dengan kegiatan literasi sekolah mengembangkan literasi sekolah. Jadi kami berpikir kemana kan karya siswanya gitu, kemana kan akhirnya dengan terinspirasi oleh karya Sakura Bapak Farid, akhirnya kami juga mulai mengumpulkan karya siswa dan menguploadnya di Google Sites gitu. Nah, setelah mengumpulkan, akhirnya kami buatkan sebuah pameran literasi digital di mana puncaknya itu adalah kita melakukan live podcast di masa-masa kelas meeting gitu, bukan bersinergi dengan program sekolah dan program dari guru penggerak itu sendiri di mana produknya ini berupa karya siswa, audio, video, kemudian baik infografi sesuaikan dengan minat dan bakat. Ini adalah hasil produknya. Bisa di next Pak Nanang. Untuk dokumentasinya, di sini dokumentasi yang bisa ditampilkan dari pameran, puncak dari acara pameran literasi digital siswa Semansa Sera. Baik. Karena waktu saya dikasih waktu 4 menit ya, di sini masih ada 1 menit, barangkali nanti buat tanya jawab, bisa dilanjut untuk materi berikutnya. Saya serahkan kembali ke MC. Bu Isma, monggo setelah ini. Ya, terima kasih untuk Bu Gina atas pemaparannya. Selanjutnya, untuk ide program dari Bapak Hayer. Silakan kepada Bapak Hayer untuk mempresentasikan. Mohon izin Pak Nanang untuk share screen. Silakan Pak Hayer. Sebentar, Bu. Aduh. Yang baru unmute, mute. Sebentar ya Pak Heri. Kalau Pak Nanang, saya cuma sedikit kok, paling 1 menit. Ya, sebentar Pak. Ini lagi dicari Pak.
Sinyalnya Pak, benar Pak. Sebentar. Atau Pak Hair silakan ini. Langsung Pak. Presentasi aja langsung Pak. Tapi nggak ada share screen-nya gitu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa Pak, silakan. Bentar, saya cari dulu Bu. Sudah Pak Air? Sudah? Nih. Udah. Oke. Mohon maaf. Oke deh, biar enak gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lis, guru kami, guru pendamping praktik kami yang luar biasa telah memberikan izin kepada saya untuk mempresentasikan program perpustakaan digital SMA Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lis yang telah mendampingi kami di kelompok selama ini selama 9 bulan. Semoga Bu Lis selalu diberikan ridho Allah dan kesehatan buat Bu Lis dan keluarganya. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih Pak. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini saling bahu-membahu, gotong royong membantu dalam mengisi semua kegiatan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya hormati telah hadir di room ini. Baik Bapak Ibu, program saya adalah yaitu program perpustakaan digital. Kalau mau nunggu tuh, kalau nggak PPKM Pak, lagi tak. Tolong pandang di next. Mana audionya Pak? Audionya di offin. Ya, latar belakangnya adalah dalam rangka menyikapi ya, penyebaran COVID-19, maka di sini ada problem. Selain belajar dari rumah, maka siswa pun mulai problem masalah tentang peminjaman buku. Ya. Untuk itu, saya sebagai guru penggerak memberikan ide kepada manajemen sekolah, bagaimana kalau menambah pelayanan perpustakaan sekolah, yaitu berupa pelayanan online tentang peminjaman buku-buku di sekolah. Akhirnya alhamdulillah disetujui ya, dan coba kita sosialisasikan kepada siswa. Bagaimana perpustakaan sekolah ini berjalan adalah dengan cara menginstal melalui Play Store ya, dari HP ataupun bisa melalui laptop begitu. Siswa dapat menginstal program perpustakaan tersebut, kemudian mendaftar dan menggunakannya secara online. Bagaimana kelebihannya dari perpustakaan online adalah siswa bisa meminjam atau membaca buku dari mana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian yang kedua adalah jumlah buku yang akan lebih mudah dicari dan lebih banyak lagi referensi. Itu barangkali program kami dari perpustakaan digital. Dan bantuan-bantuan yang diperlukan bila mana Bapak dan Ibu berkenan membantu kami adalah jaringan WiFi dan laptop. Barangkali itu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hair untuk pemaparannya. Berikutnya, presentasi akan dipaparkan oleh Bapak Imam Lubi Sasono dari SMAN. Silakan Pak Imam. Mohon izin share screen. Iya, terima kasih. Silakan. Sudah saya share sampai saya kalau mau silakan Pak. Orang Indonesia lebih Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Halo Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para tamu undangan, yang saya hormati para pendamping dan rekan-rekan sekalian,
guru penggerak. Izinkan saya pada kesempatan kali ini ingin memaparkan tentang program di sekolah kami di SMA Negeri 2 Cibarusah. Salah satu program yang saya usung adalah Komunitas Literasi Raja Wali Cibarusah Jawara Literasi. Lanjut Pak Nanang. Ya, latar belakang dari kegiatan ini bahwa kami ini SMA Negeri 2 Cibarusah itu baru berdiri tahun 2019 kemarin. Waktu itu masih menumpang di SMA Negeri 1 Cibarusah gitu ya. Dan saat ini pun juga masih menyewa gitu gedungnya, gitu, menumpang juga di sekolah yang lain. Jadi ketika dengan kondisi tersebut, kemudian kita bersama-sama dengan stakeholder sekolah membuat rencana program apa kira-kira yang tanpa terbatas oleh sarana prasarana, tapi kita buat menjadi program unggulan yang nanti akan menjadi daya minat untuk calon-calon murid baru untuk sekolah di SMA Negeri 2 Cibarusah. Itu ide dasarnya, sehingga kemudian kami membuat satu program literasi. Literasi itu harus menjadi salah satu program unggulan. Di samping memang seperti kita ketahui bahwa kemampuan literasi para siswa di kita di Indonesia juga pada umumnya itu masih sangat rendah, dan oleh karena itu untuk menumbuhkan minat siswa terhadap literasi itu perlu dibuat berbagai macam kegiatan yang itu menarik para siswa untuk ikut kegiatan tersebut. Maka beberapa kegiatan itu kita rancang. Maaf, waktunya 1 menit lagi Pak Imam. Lanjut Pak Nanang. Nah, caranya apa? Kita buat baca, kemudian ada program Anggit Anglang, ini bagian daripada program Babu Sibda, dan kita SMA Negeri 2 Cibarusah itu menjadi sekolah pelopor GLS Mencerang Jawa Barat. SMA Jawa Barat itu hanya ada 10 sekolah di seluruh Jawa Barat yang menjadi pelopor gerakan literasi sekolah mencerang tahun 2020. Kemudian kita ada kegiatan wisata literasi, jadi anak-anak kita ajak ke Kota Tua misalnya ya untuk literasi budaya, ke pameran buku dan sebagainya. Kemudian ada pelatihan literasi, dan kemarin terakhir alhamdulillah kita juga kemudian lolos di klub literasi sekolah, ini dari Siameo Kitab Language, itu se-Jawa Barat hanya ada 2 sekolah, seluruh Indonesia hanya ada 30 sekolah kurang lebih ya. Itu yang kemudian kita ikutkan program anak-anak kita dalam kegiatan. Maaf Pak Imam, waktunya habis. Produk yang kita buat di antara review buku ini, kemudian Semandas Baik, buletin sekolah, antologi cerpen dan drama. Prestasinya ini, nah jadi dengan bekal literasi yang kita lakukan itu alhamdulillah di kita anak-anak sudah dapat berbagai macam prestasi, di antara ada yang menjadi duta anak sekolah Kabupaten Bekasi, kemudian juga waktunya udah habis Pak. Komunitas anak Cibarusah. Itu barangkali dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Nanang. Baik Pak, silakan Bu Isma. Halo Bu Isma. Pak Nanang dulu Pak, sebenarnya Bu Is. Pak Nanang aja dulu ya. Oke, baik. Bu Isnya terlempar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Halo? Sudah Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nanang Gariwa, asal instansi dari SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Halo?
Halo? Ya. Ya Pak, terdengar. Suaranya terdengar Pak. Jelas Pak Nanang. Oh iya, oke. Asal dari CGP 1 Kabupaten Bekasi. Program yang saya usung yaitu program Papahare Macas Mandabar yang saya singkat SMA N2 Cikarang Barat. Yang melatar belakangi saya mengusung pada program ini. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lis di awal kegiatan ini bahwa saya mengusung terinspirasi dari kearifan budaya lokal suku Sunda ya, di mana Papahare ini mengandung arti kegiatan bersama yang saya analogikan kepada kegiatan literasi bersama. Lalu yang kedua yang melatar belakanginya adalah masih rendahnya minat atau kemampuan literasi pada murid dan terkesan juga aliterat, artinya membaca dan menulis sudah bisa. Iya, saya juga. Pak Nanang yang pindah malah. Pak Nanang malah pindah. Nah, kok bisa? Bu Isma masih di sini kah, Bu Isma? Pak Imam boleh dilanjut aja Pak Imam untuk Bu Isma dan Pak Nanang. Yang ngambil buat Bu Isma, bisa nggak? Bu Isma. Punya Bu Isma nggak ada, Ibu tampilin, Ibu jelasin. Iya. Sudah ditarik Ibu kelas B. Cepet banget. Pak Darno. Insya Allah. Matur nuhun Bapak Ibu. Nanti Pak Hamdani sesuaikan siapa orangnya yang Silakan Pak Jajang. mau diusulkan ya. Silakan Bapak Ibu karena waktunya sangat terbatas. Halo ya, Bu Lis, kelas saya nih sekarang. Iya, silakan Pak. 20 menit ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang terhormat para tamu undangan, yang saya hormati rekan-rekan pendamping Bu Lis, Buna, dan yang saya banggakan rekan-rekan CGP kelas Buna, kelas Bu Lis, dan tentunya kelas saya sendiri. Di sini tercatat kita ada 27 orang, dari kita sendiri 18 orang, 28, berarti ada 10 tamu nih. Alhamdulillah Bapak Ibu, rekan-rekan CGP, ini ada 10 tamu yang potensial dapat mendukung program aksi nyata kita. Nah, supaya lebih necis, lebih danta kalau bahasa orang Bekasi ya, maka yang punya program yang dipersilakan untuk menyampaikan. Dalam hal ini Pak Sudarno. Kepada Pak Sudarno dan tim silakan untuk menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jajang. Mangga Bu Nurmi untuk dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat para tamu undangan, Bapak Ibu pendamping, beserta rekan-rekan CGP yang saya hormati pula dan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan program unggulan yang selama ini sudah kita jalankan dan mungkin akan terus berkesinambungan kita tetap jalankan di tempat atau di sekolah masing-masing. Baiklah, untuk tidak membuang waktu,
Selanjutnya saya serahkan langsung kepada penyaji yang mewakili dari kelompok kami, yaitu Bapak Sudarno. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Nurmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pendamping, para tamu undangan yang saya muliakan, kemudian para teman-teman JGP yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, tibalah saatnya kelompok kami untuk menyampaikan istilahnya berbagi hasil ya, yang mana program-program yang akan kami sajikan nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian, dan jika itu adalah hal yang positif, mangga kita dukung bareng-bareng sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Namun sebelum saya melakukan share screen, kami ingin Bapak dan Ibu masih semangat ya. Untuk itu kita salam CGP dulu ya, seperti yang pernah saya gagas dulu. Masih ingat Bapak dan Ibu siapa kita? Masih ingat? Budian masih ingat Budian? Insya Allah masih, Pak. Ya, jadi kalau saya bilang siapa kita adalah calon guru penggerak. Siap ya? Jadi kita ini adalah harus semangat karena masih calon. Akan menjadi guru, harus rendah hati, penggerak artinya bergerak terus untuk menjadi yang lebih baik, dan pada ujungnya nanti akan menjadikan pembelajaran kita ini menjadi pelajar yang berprofilkan Pancasila. Baik, siapa kita? Calon guru penggerak. Ya, mohon Bapak dan Ibu dihidupkan saja ininya, jangan di-mute. Mungkin Bapak Ibu tamu juga boleh ikut-ikutan ini, ya. Baik, siapa kita? Calon Guru penggerak. Terima kasih. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menampilkan materi yang sudah saya persiapkan bersama kawan-kawan. Bapak Ibu mohon izin, apakah sudah kelihatan? Sudah? OTW, Pak. OTW. Belum, baru proses. Oh ya udah. Udah. Sudah, Pak. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya, berlima ini memiliki masing-masing kegiatan andalan atau program andalan. Seperti saya sendiri, saya memiliki program yang sebenarnya nama awalnya ini adalah Smart English Club Ningrat. Ningrat itu adalah Negeri 1 Cikarang Barat. Nah, cuman supaya program ini bisa digagas oleh kawan-kawan di sekolah lain, maka saya singkat saja menjadi SEC atau Smart English Club. Nah, tentu ini sangat pas ya Bapak dan Ibu ketika kita berada di kawasan Bekasi, yang mana kawasan Bekasi ini adalah kawasan penyangga ibu kota. Di samping Bekasi ini merupakan satu daerah yang di dalamnya ada kawasan industri yang terbesar se-Asia Tenggara. Nah, oleh karena itu warga sekolah terutama murid ini harus kita didik supaya minimal menguasai satu daripada bahasa asing. Nah, maka kami menggagas Smart English Club. Demikian juga menyikapi lemahnya literasi yang tadi juga disinggung oleh Bapak dan Ibu yang lain, maka kita lewat Bu Wahyuni juga ada program yang namanya Like Lidi, ya, perpustakaan, sebuah gagasan perpustakaan digital yang insya Allah akan memperkaya hasanah literasi kita. Kemudian kembali lagi ketika kita bicara kearifan lokal, ada yang namanya program Cager, yang ini digagas oleh teman kita yang namanya Bu Nurmi, ya. Cager ini adalah bagaimana menumbuhkan budaya lokal kita menjadi wilayah yang kira-kira asri dan nyaman untuk menjadikan sebuah wahana pembelajaran. Kemudian tidak kalah lagi pentingnya ketika kita bicara jiwa-jiwa yang sehat atau raga-raga yang kuat, ada program Menganis.
Ya. Di sini adalah pelatihan dan pendampingan kewirausahaan. Nah, di sini program digagas oleh Ibu Tami. Kemudian untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan penyakit, virus dan lain sebagainya, kita juga punya program andalan ya yang digagas oleh teman kami Bapak Hendi ya atau Suhendi yang beliau namai Gercompah, Gerakan Comot Sampah. Nah, ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini adalah program yang kami gagas bersama-sama. Jadi ini program yang digagas oleh anak buahnya Pak Jajang ya. Ini khusus. Program ini kami kasih nama COVID-19. Ya, COVID-19 ini adalah kependekan dari Gerakan Usir COVID-19. Ini merupakan sebuah program yang menjadikan keprihatinan kita bersama bahwa sudah 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun, ternyata COVID-19 masih mendera di Republik yang kita cintai ini. Nah, apa yang menjadi latar belakang kami? Kenapa COVID-19 ini menjadi konsen kita atau gerakan untuk mengusir COVID ini akan menjadi konsen kita? Yang pertama, kita akan melakukan promosi prokes Bapak dan Ibu. Ya, selama ini prokes ini hanya sebatas dunia formal. Di sekolah ada prokes, ya kan? Kemudian di instansi ada prokes, tapi ketika kita bicara di luar, prokes ini kadang-kadang tidak dihiraukan. Oleh karena kita harus terus menggaungkan prokes lewat stiker, ya, lewat podcast kita atau pada saat kita mengajar dan sebagainya. Kemudian edukasi dan counterfeit hoax. Jadi yang pertama ketika kita menganalisis kenapa COVID ini masih aja susah untuk ditanggulangi, yang pertama kurangnya edukasi di masyarakat kita. Masyarakat kita masih belum teredukasi secara baik dan benar. Kemudian juga banyak hoax ya tentang COVID ini. Sampai sekarang pun masih ada masyarakat kita yang mengatakan bahwa sebenarnya COVID itu enggak ada, padahal sudah banyak korban. Kemudian hoax-hoax tentang vaksin. Banyak teman-teman kita atau bahkan kita masih takut vaksin. Padahal vaksin ini merupakan usaha yang baik dari pemerintah untuk bagaimana kita menciptakan herd immunity. Nah, makanya harus ada counterback terhadap hoax ini. Kemudian vaksinasi pelajar ini juga menjadi konsen kita ya, karena alhamdulillah kalau di Kabupaten Bekasi sudah mulai ini ya usia 12 sampai usia SMA ya. Itu. Kemudian apa yang menjadi ruang lingkup gerakan kita ini? Ruang lingkup gerakan kita adalah gugus COVID-19 di tingkat masing-masing. Kita mulai dari tingkat sekolah. Ya, ini harus ada secara terprogram ya, kemudian ada monitoringnya, kemudian ada evaluasinya, kemudian ada tindak lanjutnya. Kemudian yang selanjutnya ruang lingkup kita adalah puskesmas. Ini merupakan sentral daripada penanganan terhadap COVID, sentral terhadap vaksinasi, sentral terhadap apapun yang terkait dengan COVID-19. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ruang lingkupnya adalah pemerintah, mulai dari lingkup terkecil seperti RT/RW ya sampai ke Pemda. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang menjadi aksi nyata kita? Yang pertama kita namai gerakan kota. Kota itu apa? Kita yakinkan kepada publik bahwa COVID itu nyata. COVID ini bukan dongeng, ya, COVID ini bukan hoax, COVID ini bukan sesuatu yang tidak ada, bahwa COVID itu nyata. Nah, ini akan kita sebarkan pamflet-pamflet dan sebagainya. Memang ini kami sangat terbatas, makanya nanti kami ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu baik CGP maupun tamu yang saya hormati. Kemudian ada gerakan Tohok Tevin. Ya. Apa itu gerakan Tohok Tevin? Gerakan Tohok Tevin ini adalah tolak hoax tentang COVID dan vaksin. Ya, kita benar-benar harus konsen terhadap ini. Betapa banyak hoax-hoax yang beredar baik itu di media massa, media sosial, ya, terutama di media sosial ini Bapak dan Ibu. Kalau misalkan banyak TikTok ya, yang di situ menayangkan hoax, maka kita harus bisa menghadirkan TikTok yang mengkanter terhadap hoax tersebut. Kalau di Facebook ada hoax-hoax yang menyebarkan berita bohong tentang hoax tentang COVID dan vaksin, kita harus bisa mengkanter balik. Karena apa? Karena medsos ini sekarang yang digandrungi oleh usia muda, terutama para pelajar, para murid kita. Kemudian yang terakhir ada gerakan
gukin gusin. Ya. Apa itu gukin gusin? Gue yakin, gue vaksin. Ya. Jangan sampai kita promosi vaksin, ya, sementara kita sendiri belum vaksin. Alhamdulillah saya sendiri sudah 2 kali divaksin. Nah, itu aksi nyata. Nah, ini tentunya merupakan supaya gerakan kita ini berhasil, tentu perlu kolaborasi. Kita nggak bisa sendiri, saya nggak bisa sendiri, satu kelompok saya nggak bisa sendiri, tapi itu merupakan sebuah gerakan minimal di lingkungan dunia pendidikan sehingga berubah nanti menjadi dunia nasional. Selanjutnya Bapak dan Ibu, tantangannya apa? Tantangannya yang pertama yaitu tadi hoax virus dan vaksin COVID-19. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa terhadap vaksinasi. Dan yang ketiga adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang prokes dan sulitnya memahamkan pada mereka. Nah, ini bagaimana ini? Ini merupakan tantangan, ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir yang kami rekomendasikan adalah mari kita berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada. Semua pihak mengambil peran sebagai pemutus mata rantai COVID-19 dan menjadi garda terdepan ya dalam lingkup lingkup guru ya. Artinya apa? Menjadi garda terdepan ini karena kita adalah pemimpin pembelajaran, kita sebagai calon-calon guru penggerak ini harus mampu menjadi garda terdepan, pemimpin pembelajaran di dalam mengusir COVID-19 ini. Mari setiap kita mengajar apapun kita kaitkan atau kita masukkan di dalam pembelajaran. Murid-murid kita harus sehat, murid-murid kita harus vaksin, murid-murid kita harus taat prokes, dan murid-murid kita harus mampu menjadi kepanjangan tangan kita untuk menjadikan orang-orang yang selamat dari COVID-19. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira demikian yang bisa saya share. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dibarengi dengan ilmu dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Nurmi. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sudarno atas presentasi mewakili kelompok PDP Pak Jajang. Kepada para tamu undangan, jika pengen tahu lebih detail lagi mengenai program dari anggota kelompok kami masing-masing, bisa dilihat di kolom chat untuk linknya. Sedangkan tadi yang dipresentasikan oleh Pak Sudarno itu adalah program unggulan dari kelompok kami, di mana dilatar belakangi oleh kondisi khususnya negara kita Indonesia tercinta ini yang memang masih dibelenggu adanya pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh kepada pembelajaran di sekolah dan termasuk pembelajaran di pendidikan guru penggerak ini, sehingga pada akhirnya saat ini kita pun merasakan mengadakan Lokakarya 7 secara daring. Maka oleh karena itu mari bersama kita sukseskan, kita kerjasama berkolaborasi untuk merealisasikan program GroFit yang telah kelompok kami canangkan ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Jajang. Saya selaku moderator terima kasih mengucapkan atas segala perhatiannya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Pembawa acara masih ada berapa menit? Masih sekitar 2 menit, Pak. 2 menit. Oke, baik. Terima kasih. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, terutama para tamu undangan, di sini saya lihat ada beberapa para kepala sekolah, kemudian ada yang dari Disdik Kabupaten Bekasi, kemudian ini saya tidak tahu nih ada akun apa nih? Oh, dari Korwil Tamsel Kabupaten Bekasi, ada Ibu Zeti, ada Ibu Teti, Ibu Rina, Ibu Lilis, ini dari LPMP kalau tidak salah ya. Dan banyak lagi tamu yang lain. Mangga dipersilahkan, barangkali ada yang perlu dikolaborasikan dengan para CGKP kami untuk mempertajam aksi nyata ini yang benar-benar bisa kita aktualisasikan.
Walaupun tidak banyak, waktunya hanya 2 menit, mudah-mudahan kita bisa efektifkan. Mangga silakan Bapak Ibu para tamu undangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Anwar. Terima kasih Bapak, atas iya. kesempatannya. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Alhamdulillah selama 8 bulan telah melahirkan karya-karya yang fenomenal ya dari Bapak Ibu calon guru penggerak, juga dari para pendampingnya, dan ini merupakan satu karya yang luar biasa ya. Saya lihat semuanya begitu inovasinya bagus gitu ya, dan lain sebagainya lah. Dan ini tentu harus punya nilai jual juga ke luar lingkungan pendidikan. Jadi maksud saya, program yang telah dibuat oleh Bapak Ibu penggerak itu tidak hanya ditawarkan di lingkungan sekolah saja atau terbatas di orang tua, tapi bisa juga ke lingkungan perusahaan. Ya. Jadi bagaimana pedulian perusahaan di sekitar kita terhadap program-program ini, sehingga kita bisa lebih gregetnya terasa gitu ya. Barangkali itu ya masukannya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih sekali Bapak Anwar, adalah Kepala Sekolah SMAN 1 apa Pak? Muara Karang? Muara Gembong. Oh, Muara Gembong. Terbacanya hanya Muara. Perkenalkan gitu ini ya. dengan ciduk mugenya. Oh iya. Terima kasih Pak Anwar Ya. atas dukungan selama Bismillah. ini terhadap CGP kami, dan benar sekali kita perlu meningkatkan gitu ya, grow up untuk program-program kita ini agar bisa menjual. Apalagi di Kabupaten Bekasi ini banyak perusahaan-perusahaan yang bisa kita tawarkan. Mungkin seperti itu Pak Anwarnya. Terima kasih dukungannya. Dan insya Allah Bapak, kami berterima kasih atas dukungan kebijakan Bapak terhadap program CGP di sekolah Bapak. Terima kasih Terima Pak. kasih. Ya, sama-sama. Oke.